Susi, seorang wanita yang menjalani ta'aruf dengan seorang lelaki bernama Yono, yang berprofesi sebagai dosen di kampus swasta. Meski perkenalan singkat, mereka menikah atas dasar keyakinan dan restu keluarga. Namun setelah menikah, sifat perfeksionis Yono mulai terasa menekan. Ia sering memarahi Susi karena hal-hal sepele, seperti kebersihan pakaian dan lain-lainnya. Ketegangan muncul hingga Susi memilih pergi ke rumah orang tuanya. Tak lama, Yono menceraikannya melalui pesan singkat. Meski terluka, Susi menyadari pernikahan membutuhkan lebih dari sekedar kecocokan, tapi harus saling menghormati dan juga menerima satu sama lain. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya kita support channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan share ke orang-orang terdekat kamu. Susi merupakan seorang wanita yang sederhana. Ia tidak neko-neko. Ia dikenal sebagai seorang wanita yang mandiri dan taat beragama. Di usianya yang sudah menginjak 28 tahun, ia mulai berpikir untuk serius membangun rumah tangga. Namun Susi tak ingin menjalani hubungan yang terlalu lama tanpa kepastian, sehingga ia memutuskan untuk mencari jodoh melalui proses ta'aruf. Suatu hari, Susi menerima sebuah email dari seorang pria bernama Yono. Yono merupakan seorang pria berusia 39 tahun. Ia seorang dosen di sebuah universitas swasta yang sedang mencari pendamping hidup. Dalam email tersebut, Yono memperkenalkan dirinya dan melampirkan CV berisi informasi lengkap tentang dirinya, mulai dari latar belakang pendidikan, pekerjaan, hingga visi misinya dalam pernikahan. Susi merasa tertarik setelah membaca CV tersebut. Selain memiliki latar belakang agama yang baik, Yono juga terlihat serius untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Setelah berdiskusi dengan keluarganya, Susi memutuskan untuk membalas email Yono dan menyetujui untuk bertemu langsung. Beberapa hari kemudian, Susi dan Yono sepakat untuk bertemu di sebuah kafe kecil di pusat kota. Untuk menjaga proses ta'aruf tetap sesuai syariat, Susi mengajak sahabatnya Lina sebagai pendamping. Yono pun tidak datang sendiri. Ia membawa ibunya, seorang wanita yang bijaksana yang ingin memastikan calon menantunya adalah orang yang tepat untuk anaknya. Ketika pertemuan dimulai, suasana awalnya terasa sedikit canggung. Namun Yono membuka percakapan dengan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Ia bercerita tentang kehidupannya, perjalanan karirnya di dunia pendidikan, dan harapannya dalam membangun keluarga. Susi pun dengan sopan menjawab setiap pertanyaan dari Yono dan ibunya. Lina sesekali memberikan pendapat untuk mencairkan suasana. Setelah berbincang cukup lama, Ibu Yono akhirnya angkat bicara. Dengan nada lembut tapi tegas, ia berkata, "Kalau memang kalian merasa cocok, Ibu berharap proses ini tidak terlalu lama. Lebih baik kita langsung saja membahas langkah ke depan, agar semuanya lebih jelas." Susi sedikit terkejut dengan pernyataan tersebut, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. Ia menjelaskan bahwa keputusan ini tidak bisa diambil sendiri, dan ia harus berdiskusi terlebih dahulu dengan keluarganya. Mendengar hal itu, Ibu Yono pun menyetujui dan menghargai pendapat Susi. "Benar itu Susi, kamu juga harus mendiskusikan terlebih dahulu dengan keluarga kamu. Karena pernikahan ini kan bukan sehari dua hari, ya untuk selamanya. Jadi kamu juga harus mengambil keputusan yang tepat. Ibu cuma berharap niat baik ini tidak tertunda terlalu lama. Kita semua tahu semakin cepat proses ini semakin baik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," tambah Ibu Yono sambil tersenyum. Merasa tidak ada lagi yang ingin dibahas, suasana masih dalam keadaan canggung. Melihat kecanggungan di antara mereka, Ibu Yono langsung tanggap dan berbasa-basi untuk mengakhiri pertemuan.
Setelah pertemuan itu, Susi pulang dengan banyak hal yang perlu dipikirkan. Ia berdiskusi dengan orang tuanya tentang keseriusan Yono dan keluarganya. Setelah pertemuannya dengan Yono di kafe, Susi merasa ada kecocokan dengan pria itu. Namun ia tahu bahwa keputusan besar seperti pernikahan tidak bisa diambil begitu saja. Ia harus melibatkan kedua orang tuanya, terutama ayahnya yang selalu menjadi tempatnya meminta nasihat. Malam itu, Susi memberanikan diri untuk berbicara dengan ayah dan ibunya di ruang keluarga. Dengan suara hati-hati, ia memulai pembicaraan. Ayah, ibu, jadi aku udah bertemu dengan pria itu tadi di kafe, namanya Yono. Ucap Susi memperkenalkan pria yang ditemuinya tadi siang. Ayah Susi menatapnya serius, sementara sang ibu mendengarkan dengan penuh perhatian. Jadi kamu sudah bertemu dengan pria itu. Menurut kamu bagaimana dia? Ujar ayah Susi dengan penasaran. Aku kan baru pertama kali bertemu dengan dia ya. Jadi aku belum tahu persis seperti apa orangnya. Tapi sekilas sepertinya dia orang yang baik. Saat ini Susi hanya bisa menilai melalui CV yang dikirimkannya melalui email. Dan juga dari pertemuan pertamanya hari ini. Secara keseluruhan, dia menilai Yono merupakan seorang lelaki yang baik, yang serius dan juga bertanggung jawab. Ayah Susi menghela napas panjang. Baru kenal sebentar, kamu sudah berpikir untuk menikah? Pernikahan itu bukan hal yang sederhana, Susi. Kamu butuh waktu untuk benar-benar mengenal seseorang. Susi menunduk memahami kekhawatiran ayahnya. Aku tahu ya, tapi proses ta'aruf memang berbeda dengan pacaran. Kami tidak ingin memperpanjang waktu tanpa kepastian. Kalau memang cocok, kami langsung menikah. Kalau tidak, kami akan menghentikan proses ini. Ibu Susi yang sejak tadi mendengarkan dengan tenang, akhirnya angkat bicara. Ta'aruf itu niatnya baik, tapi keputusan besar seperti ini memang tidak mudah, Susi. Kamu yakin dia orang yang tepat? Sejauh ini aku merasa cocok, Bu. Tapi aku juga ingin minta pendapat ayah dan ibu. Kalau ayah tidak setuju, aku tidak akan memaksakan, jawab Susi dengan jujur. Ayah Susi kembali terdiam. Ia merasa berat hati karena keputusan ini terlalu cepat. Tetapi di sisi lain, ia juga tidak ingin membatasi keinginan putrinya. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Begini Susi, ayah hanya khawatir pernikahan itu menyatukan dua keluarga, bukan hanya untuk dua orang. Kamu harus benar-benar yakin sebelum melangkah. Tapi kalau kamu sudah mantap, ayah dan ibu tidak akan melarang." Malam itu, setelah berdiskusi dengan orang tuanya, Susi merasa masih ada keraguan di hatinya. Ia tahu untuk mengambil keputusan besar ini, ia harus meminta petunjuk dari Allah. Susi mengambil air wudhu dan menunaikan sholat istikharah. Dengan penuh kekhusyukan, ia memohon petunjuk. Ya Allah, jika Yono adalah orang yang baik untukku, baik untuk agamaku, kehidupanku, dan masa depanku, maka dekatkanlah kami. Namun jika dia bukan terbaik untukku, jauhkanlah kami dengan cara yang baik. Berikan aku ketenangan hati dalam mengambil keputusan ini ya Rob. Setelah sholat, Susi merasa hatinya lebih tenang. Ia tidak langsung mendapatkan jawaban dalam bentuk mimpi atau tanda-tanda yang nyata, tetapi ada keyakinan yang perlahan muncul di hatinya bahwa niat baik ini harus dilanjutkan. Keesokan harinya, Susi kembali berbicara dengan orang tuanya. Ia menyampaikan keputusannya. Ayah, ibu, setelah sholat dan merenung, aku merasa yakin untuk melanjutkan proses ini. Tapi aku tetap ingin ayah dan ibu ikut terlibat dalam setiap langkahnya. Kalau nantinya ada sesuatu yang ayah dan ibu tidak setuju, aku akan mengikutinya. Ayah Susi menatap putrinya dengan lembut. Baiklah Susi, kalau itu pilihanmu, ayah dan ibu akan mendukung. Tapi ingat, jangan pernah ragu untuk berbicara dengan kami kalau ada masalah. Susi mengangguk dengan mata berkaca-kaca.
Ia bersyukur memiliki orang tua yang pengertian dan selalu mendukungnya. Dengan restu dari mereka, setelah beberapa hari, Susi memberikan jawaban kepada Yono melalui email bahwa ia setuju untuk melanjutkan proses ini ke tahap yang lebih serius. Susi pun kembali melanjutkan proses ta'arufnya dan memikirkan kelanjutan untuk pernikahannya. Kini perasaannya jadi lebih yakin. Yono pun merasa sangat bahagia. Ia segera mengatur pertemuan antar keluarga untuk membahas rencana pernikahan. Sesuai dengan keinginan ibunya, proses persiapan pernikahan dilakukan dengan cepat, namun tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kenyamanan kedua belah pihak. Hari yang dinanti telah tiba. Akad nikah Susi dan Yono dilaksanakan di rumah Susi dengan suasana sederhana namun penuh kehangatan. Ruang tamu yang disulap menjadi tempat ijab kabul dipenuhi dengan keluarga terdekat dan teman-teman Susi. Yono tampak gagah mengenakan baju koko putih dengan peci hitam, sementara Susi terlihat anggun dengan kebaya putih dari riasan yang sederhana. Saat ijab kabul dimulai, suasana menjadi hening. Ayah Susi dengan suara tegas dan tenang menikahkan putrinya dengan Yono. "Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau, Yono bin Subagio, dengan anak kandung saya, Susi binti Haryanto, dengan mas kawin berupa emas 10 gram, dibayar tunai." Mendengar ijab kabul dibacakan dan sah, hati Susi berdegup kencang. Tak menyangka sekarang ia telah menjadi seorang istri, dan ini seperti mimpi, terjadi begitu cepat. Padahal aku baru saja mengenal Yono, pria yang berada di sebelahku saat ini, gumam Susi dalam hatinya. Semua yang hadir mengucapkan amin serempak, menandakan sahnya ikatan pernikahan mereka. Mendengar hal itu, langsung saja Susi tersadar dari lamunannya. Susi merasa lega dan haru. Air mata bahagia mengalir di pipinya. Akad nikah itu berjalan lancar, diiringi doa dan restu dari keluarga serta tamu yang hadir. Setelah itu, mereka pun mengambil sesi berfoto bersama sebagai kenang-kenangan mereka nantinya. Susi dan Yono berfoto sambil mengangkat tangan untuk memperlihatkan cincin pernikahan yang melekat di jari manis mereka masing-masing. Sementara orang tampak bahagia menyaksikan mereka berdua. Begitu juga Yono dan Susi. Mereka menampilkan wajah yang bahagia. Selanjutnya, resepsi dilaksanakan 1 hari setelah akad, dan kali ini dilaksanakan di rumah Yono yang lebih luas. Dan juga keluarga Yono menanggung semua biaya acara sebagai bentuk tanggung jawab dan penghormatan kepada keluarga Susi. Dekorasi yang simpel namun elegan menghiasi halaman rumah Yono dengan dominasi warna hijau dan kuning emas. Acara resepsi dihadiri oleh teman-teman Susi maupun Yono. Beberapa rekan kerja Yono dari kampus tempatnya mengajar turut hadir. Sementara sahabat-sahabat Susi dari tempat kerja ikut memberiahkan suasana resepsi pernikahan mereka. Para tamu menikmati hidangan khas tradisional yang disiapkan oleh catering terbaik di kota mereka. Susi dan Yono menerima ucapan selamat dari para tamu di pelaminan dengan senyum lebar. Keduanya tampak bahagia. Dan tak ada yang menyangka bahwa di balik sikap Yono yang tenang, ada sesuatu yang ia sembunyikan. Setelah menikah, Susi dan Yono pindah ke rumah mereka sendiri, yang terletak tak jauh dari tempat kerja Yono. Pada awal pernikahan, semuanya tampak baik-baik saja. Yono merupakan suami yang perhatian, rajin membantu pekerjaan rumah, dan sangat menjaga kebersihan. Namun, lambat laun, Susi mulai menyadari sesuatu yang aneh. Yono tampak terlalu sering mencuci tangan. Bahkan setelah menyentuh benda yang sebenarnya bersih, ia juga terlihat gelisah jika ada sesuatu yang menurutnya tidak berada di tempat yang semestinya. Susi pernah memergoki Yono mengulang beberapa kali memeriksa pintu rumah apakah sudah terkunci. Bahkan setelah ia sendiri melihat pintu itu sudah terkunci rapat. Awalnya Susi berpikir itu hanya kebiasaan biasa. Namun lama-kelamaan ia menyadari bahwa hal itu sangat berlebihan.
Susi mencoba mendekati Yono dengan lembut. Suatu malam, saat mereka sedang duduk bersama di ruang tamu, ia memberanikan diri untuk membicarakan hal itu. Mas, aku perhatikan kamu ada kebiasaan yang mungkin bikin Mas nggak nyaman sendiri. Apa Mas merasa ada yang mau diceritakan ke aku? Yono terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Aku sebenarnya sudah lama seperti ini, Sus. Sejak remaja, aku selalu merasa harus memperhatikan semua dengan sempurna. Kalau enggak, aku jadi cemas berlebihan. Aku takut kamu merasa terganggu dengan kebiasaan ini. Susi menggenggam tangan Yono dan tersenyum lembut. Mas, aku menikah denganmu bukan karena Mas harus sempurna. Kalau ini sesuatu yang berat untuk Mas, kita hadapi bersama. Kita bisa cari bantuan profesional kalau memang diperlukan. Mendengar perkataan Susi barusan membuat Yono merasa tersinggung. Jadi kamu pikir aku ini stres? Bukan gitu, Mas. Aku cuma ingin yang terbaik untuk Mas Yono. Itu aja. Pernikahan Susi dan Yono awalnya berjalan cukup baik. Susi yang dikenal sebagai wanita penyabar mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan baru dalam rumah tangga bersama Yono. Namun semakin hari Susi mulai merasa terganggu dengan perilaku suaminya. Yono sangat perfeksionis dan terlalu detail dalam segala hal. Apa yang tampak sepele bagi Susi seringkali dianggap sebagai masalah besar bagi Yono. Suatu hari ketika Susi sedang menyiapkan makan untuk Yono, terjadi insiden kecil yang membuat Yono marah besar. Saat itu Susi mengenakan baju longgar yang bagian lengannya tak sengaja menyentuh piring makanan di meja Yono. Yono yang sedari tadi memperhatikan langsung menegurnya dengan nada keras. Susi, kamu tidak melihat baju kamu itu kena makanan? Kalau ada kuman atau debu dari baju kamu masuk ke makanan bagaimana? Susi yang terkejut dengan reaksi Yono mencoba menjelaskan. Mas, aku nggak sengaja. Aku kan lagi nyiapin makan. Kalau memang ada yang kotor, aku bisa bersihkan. Namun, Yono tidak bisa menerima alasan itu. Ia terus mengomel tentang pentingnya kebersihan. Dan bagaimana ia merasa terganggu dengan kelalaian kecil seperti itu. Susi hanya diam, menahan tangisnya. Setelah selesai menyiapkan makanan, Susi langsung bergegas meninggalkan ruang makan dan berlari ke kamar. Ia tak pernah membayangkan akan menikah dan memiliki seorang suami seperti ini. Padahal saat ta'aruf, tak nampak sedikit pun perilaku Yono seperti itu. Susi hanya bisa mendoakan suaminya, semoga suaminya bisa sembuh dan berubah menjadi lebih baik. Keesokan harinya masalah kembali muncul. Kali ini saat Susi sedang mencuci beras untuk memasak. Susi mencuci beras seperti biasanya. Tetapi Yono yang sedang mengamati merasa caranya tidak benar. Susi, kamu cuci berasnya nggak bersih, airnya masih keruh. Kalau kamu cuci kayak gini, nasi nanti nggak enak dan bisa nggak sehat, katanya dengan nada keras. Susi yang sedang lelah mencoba bersabar. Mas, aku cuci seperti ini dari dulu. Kalau menurut Mas nggak bersih, aku bisa cuci lagi, jawabnya pelan. Mulai sekarang kamu harus bisa lebih bersih lagi dalam mencuci berasnya dan dalam segala hal. Kamu harus terbiasa seperti itu. Aku nggak bisa hidup sembarang begini. Namun Yono tidak berhenti di situ. Ia terus mengkritik cara Susi mencuci beras. Bahkan mulai membandingkannya dengan cara ibunya dulu. Susi merasa tersinggung tapi ia memilih untuk tidak memperpanjang masalah. Setelah selesai memasak, ia masuk ke kamar dan menangis sendirian. Setelah serangkaian peristiwa yang membuat Susi merasa tidak dihargai, ia mulai mempertimbangkan posisinya dalam pernikahan ini. Yono sering mempermasalahkan hal-hal kecil dan bersikap kasar secara verbal. Susi merasa tidak ada ruang baginya untuk menjadi dirinya sendiri. Malam itu setelah Yono pergi tidur, Susi memutuskan untuk menenangkan diri di rumah orang tuanya. Ia mengemasi beberapa pakaian dan menulis catatan singkat untuk Yono. Mas, aku butuh waktu untuk berpikir dan menenangkan diriku. Aku pulang ke rumah orang tuaku dulu. Susi pergi tanpa membangunkan Yono. Ia merasa lelah secara fisik dan emosional.
dan ingin berbicara dengan keluarganya tentang apa yang ia alami. Sesampainya di rumah, Susi mencoba menceritakan hal yang ia alami dengan cara yang lebih tepat dan meminta pendapat orang tuanya. Kedua orang tua Susi mendengarkan cerita anaknya dan memberikan saran kepada Susi. Beberapa hari kemudian, saat Susi masih berada di rumah orang tuanya, ia menerima pesan WhatsApp dari Yono. Pesan itu singkat, tapi sangat menyakitkan. "Sus, aku rasa kita tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Aku tidak bisa hidup dengan seseorang yang tidak sesuai dengan caraku berpikir. Kita lebih baik berpisah. Aku menceraikan kamu." Begitulah isi pesan yang dikirimkan Yono kepada Susi. Susi terdiam, lama membaca pesan itu. Air matanya mengalir tanpa henti. Ia tidak pernah menyangka Yono akan menceraikannya dengan cara seperti ini, tanpa bertemu langsung atau mencoba berdiskusi terlebih dahulu. Susi menunjukkan pesan itu kepada kedua orang tuanya. Ayah Susi yang sejak awal sempat keberatan dengan pernikahan ini merasa sangat kecewa. "Ayah sudah bilang, Susi, ta'aruf itu baik, tapi kamu harus benar-benar mengenal orangnya dulu. Kalau dia tidak bisa menghargai kamu, dia bukan orang yang tepat untuk kamu." Ibu Susi memeluk putrinya yang terus menangis. "Sabar ya nak ya, Allah punya rencana yang lebih baik untukmu. Mungkin ini cara Allah menunjukkan bahwa dia bukan jodoh yang terbaik." Susi hanya menangis di pelukan ibunya. Beberapa hari kemudian, Susi balik ke rumah Yono untuk mengambil semua pakaiannya. Namun Yono yang melihat kedatangan Susi mendengus dan berucap, datang lagi dia ke sini." Beberapa waktu yang lalu, orang tua Yono sempat menghubungi Susi dan mengatakan permohonan maafnya atas sikap anaknya dan meminta Susi untuk kembali pada Yono. Namun apa hendak dikata, Susi hanya bisa memaafkan dan tak mungkin untuk kembali pada anaknya itu. Bukannya tak mau untuk memperbaiki pernikahannya, tapi Yono lah yang sudah tak menginginkannya lagi. Setelah perpisahan itu, Susi menjalani masa-masa sulit. Ia merasa gagal dan sempat kehilangan rasa percaya diri. Namun dukungan dari keluarga dan teman-temannya membuatnya bangkit. Ia mulai fokus pada pekerjaannya dan mencari pelajaran dari pengalaman tersebut. Susi menyadari bahwa pernikahan bukan hanya tentang kecocokan visi, tetapi juga tentang saling menghormati dan menerima kekurangan pasangan. Ia berdoa agar di masa depan ia dipertemukan dengan seorang yang benar-benar mencintainya apa adanya dan bisa menerima dirinya tanpa tuntutan yang berlebihan. Meski pernikahannya dengan Yono berakhir dengan cara yang menyakitkan, Susi memilih untuk tidak menyimpan dendam. Ia percaya setiap pengalaman, baik maupun buruk, adalah bagian dari rencana Allah untuk menjadikannya pribadi yang lebih kuat.